Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, agar dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, kita boleh mendapatkan kekuatan untuk bisa beraktivitas dalam kehidupan keseharian kita selanjutnya. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita sama-sama memohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kembali kami datang kepadamu Tuhan, memanjatkan puji dan syukur karena kasih setia Tuhan yang terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami terus menikmati berkat-berkat Tuhan, dan pada saat ini pun kami mendapatkan kesempatan lagi untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, karuniakan hikmat bagi kami, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca bersama menjadikan kami semua mengerti dan mendapatkan berkat melalui kebenaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang saya ambil dari kitab 2 Tawari, pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita di dalam kitab 2 Tawari, pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Sampai di sana pembacaan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kitab 2 Tawari, pasal yang ke-20 ini, yang baru saja kita baca, juga dapat kita temukan ungkapan yang serupa terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 22, mulai ayat 41 sampai dengan ayat 48. Di sana berbicara tentang keberadaan Raja Yosafat. Yosafat adalah Raja Yehuda yang dilantik menjadi raja bagi kerajaan Yehuda di umurnya yang ke-35 tahun. Dan selama 25 tahun dia memerintah sebagai raja dalam kerajaan Yehuda. Ia hidup sesaman dengan Raja Ahab, Raja Israel. Jemaat yang dikasihi Kristus. Dalam pembacaan kita di sini, kita dapat melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan dinyatakan kepada kita yang berbicara tentang keputusan Raja Yosafat untuk mencari Tuhan dan meminta pertolongan adalah suatu keputusan yang tepat. Agar supaya Raja Yosafat maupun jemaat mau berseru kepada Tuhan di kala persoalan, di kala musuh sedang mendatangi keberadaan mereka. Jemaat yang dikasihi Kristus, dalam pembacaan kita di sini, kita perhatikan bagian pertama di dalam ayat 1 berbicara tentang
ada kelompok atau ada pasukan dari Bani Moab dan Bani Amon. Dan juga ada sepasukan dari orang-orang Meunim yang datang berupaya untuk menyerang keberadaan kerajaan Yehuda. Jadi pada saat mereka sedang menyiapkan diri atau sedang berjalan menuju ke kerajaan Yehuda, ada orang yang datang untuk memberitahukan berita ini kepada Raja Yosafat. Dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa datanglah orang yang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Suatu berita yang mengejutkan datang kepada Raja Yosafat tentang keberadaan sepasukan yang besar yang berupaya untuk mengalahkan kerajaan Yehuda. Dan dengan adanya berita ini, ayat 3 berkata, Yosafat menjadi takut. Ayat 3 dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi langkah yang dikerjakan oleh Raja Yosafat pada saat ada persoalan yang besar, masalah yang besar mendatangi mereka, dia tidak mengandalkan kekuatannya. Akhirnya dia mau datang kepada Tuhan, mau mencari Tuhan. Dia punya keyakinan bahwa Tuhan akan sanggup melepaskan dia, melepaskan rakyat Yehuda dari malapetaka yang mungkin akan terjadi. Dia mau datang kepada Tuhan dan juga menyerukan kepada semua orang Yehuda supaya mereka datang mencari Tuhan dan juga berpuasa di kala pergumulan, di kala masalah terjadi. Keputusan yang terbaik yang diambil oleh Raja Yehuda, yaitu Yosafat, adalah mau cari Tuhan. Karena dari Tuhan saja pertolongan yang sesungguhnya. Dari Tuhan saja pertolongan yang sesungguhnya itu akan terjadi. Dia datang mencari Tuhan dan mengajak semua rakyatnya, semua orang-orang Yehuda untuk datang kepada Tuhan dan berpuasa. Memohon supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Memohon supaya mereka dapat terlepas dari persoalan yang sedang akan melanda mereka, di mana pasukan besar akan segera datang untuk memerangi mereka. Jadi ayat yang ketiga menunjukkan suasana hati dari Raja Yosafat. Dia menjadi takut. Tetapi dalam suasana takut tersebut, dia mengambil keputusan yang tepat. Dia mau mencari Tuhan, mau minta pertolongan hanya dari Tuhan. Ayat yang keempat, kemudian di sana dikatakan bahwa dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Seruan yang disampaikan oleh Raja Yosafat direspon oleh semua rakyatnya dari kerajaan Yehuda. Mereka datang untuk mencari Tuhan. Mereka datang dari berbagai kota untuk mencari Tuhan, agar supaya Tuhan dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi saat itu. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita juga mungkin dihadapkan pada berbagai persoalan, berbagai masalah yang kita hadapi saat ini. Ada banyak ketakutan, ada banyak hal yang menjadikan kita takut. Situasi saat ini, dengan merebaknya virus corona, kita dihadapkan pada situasi ketakutan, sehingga pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan untuk berupaya menangkal supaya penyebaran virus corona ini tidak semakin merajalela. Kita harus berada di rumah, kita harus tinggal di rumah untuk bisa mengatasi penyebaran, memutus rantai penyebaran virus tersebut. Ini menjadikan kita takut. Tetapi kita boleh belajar dari Alkitab. Kita boleh belajar dari Yosafat
bahwa dia mau datang kepada Tuhan, mau mencari Tuhan untuk mengatasi semua permasalahan tersebut. Ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Jadi pada bagian terakhir dalam pembacaan kita di sini, ayat 5 dan ayat yang ke-6, Yosafat berdiri di depan jemaah, di pelataran rumah Allah, dan kemudian berkata kepada Tuhan, berdoa, memohon kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah Allah. Engkaulah Allah yang bersemayam di dalam surga. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Keperkasaan, kuasa ada di dalam tangan-Mu. Kepadamu Tuhan, kami memohon pertolongan. Kepadamu Tuhan, kami memohon jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada ini. Dan keputusan ini adalah keputusan yang terbaik. Hanya datang mencari Tuhan. Hanya datang kepada Tuhan untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Untuk setiap pergumulan yang kita hadapi. Itulah sebabnya kita sungguh bersyukur. Karena Tuhan bukan saja menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu, tetapi terutama Dia menyelesaikan persoalan dosa yang melanda seluruh umat manusia, yang mengakibatkan semua manusia akan dicampakkan ke lautan api. Dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat manusia. Sehingga dengan percaya kepada Kristus, dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, kita mendapatkan jaminan bahwa ada tempat di sorga bagi kita pada masa kekekalan. Jemaat yang dikasihi Kristus, untuk itu, marilah kita datang kepada Tuhan. Dikala ada pergumulan, dikala ada permasalahan, mari kita datang kepada Tuhan. Memohon Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Karena kita punya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang perkasa. Tidak ada satu kekuatan yang dapat bertahan di dalam Dia. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Mari kita meminta pertolongan, karena hanya di dalam Tuhan saja ada jaminan, jawaban terhadap pergumulan permasalahan yang kita hadapi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh membaca kitab, boleh merenungkan firman Tuhan, dan kiranya kami semua, beserta seluruh jemaat yang boleh mengikuti, mendapat bagian dalam kebenaran firman Tuhan, merasa diberkati, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.